Oke, halo teman-teman. Jadi selamat datang kembali ya. Oke, WWDC sudah mengumumkan ya iOS 26 itu sekitar seminggu yang lalu. Jadi aku telah memakai iOS 26 yang versi beta itu untuk iPhone 15. Jadi seperti di judul sekarang kita akan bahas apakah worth it untuk mengupdate iOS 26 yang versi beta itu sekarang atau kita tunggu yang rilis resminya dari Apple. Jadi kita akan bahas hal tersebut. Jadi di video kali ini kita akan bahas itu yang pertama, fitur baru apa saja yang tidak ada di iPhone 15 untuk iOS 26. Kemudian yang kedua itu kita bahas kelebihan dan kekurangannya iOS 26 di iPhone 15. Dan untuk yang ketiga, itu kita bahas tentang apakah worth it install iOS 26 beta sekarang atau tunggu rilis resminya. Jadi kita kurang lebih bahas 3 poin tersebut lah. Oke, sebelumnya kenalin, namaku Dharma. Aku suka bahas-bahas tentang update-update teknologi. Jadi bagi yang suka dengan hal-hal tersebut bisa nih langsung subscribe ke channel ini. Terima kasih. Oke. Masuk ke pembahasan pertama, fitur iOS 26 yang nggak ada di iPhone 15. Itu sebenarnya ada beberapa fitur yang aku nggak tahu ini ada apa enggak ya, tapi yang pasti-pasti aja selama seminggu ini aku pakai. Itu yang pertama gitu, ada visual intelligence yang screenshot. Jadi kalau aku bilang itu circle to search-nya di iPhone lah. Ya, karena kenapa nggak bisa? Karena ini berbasis AI ya. Jadi Apple Intelligence itu nggak ada dari iPhone 15 ke bawah. Jadi minimal Apple Intelligence kan kalau di tahun lalu itu harus di iPhone 15 Pro. Jadi di iPhone 15 Pro itu harusnya baru ada untuk fitur Apple Intelligence ini atau Visual Intelligence ini. Jadi di Visual Intelligence ini kalian bisa mencari atau menanyakan AI gitu perihal gambar yang kalian screenshot. Jadi kalau di iPhone 15 itu nggak bisa ya. Pada intinya fitur-fitur yang diperbarui seperti Genmoji itu sebenarnya nggak penting ya. Dan kemudian ada fitur Live Translation itu juga nggak ada di iPhone 15. Intinya apapun yang berhubungan dengan Apple Intelligence itu nggak ada di iPhone 15. Kemudian Spatial Lock Screen gitu. Kalau aku bilang ya lock screen 3D lah ya. Karena fitur ini setauku kalau aku cari-cari ya, fitur ini hanya ada di iPhone 16. Jadi kalau kalian nanya apakah iPhone 15 Pro itu ada fitur ini atau enggak, jawabannya aku kurang tahu ya. Sebenarnya selain AI tadi, ini merupakan fitur yang keren. Jadi harapannya di awal ya, aku kira semua iPhone yang update iOS 26 itu nggak kedapatan AI aja, tapi ya fitur spatial lock screen ini juga nggak ada juga gitu. Jadi kurang seperti iOS 26 seutuhnya ya. Ya agak kurang aja gitu, padahal keren nih bisa nampilin gambar 3D. Dan ada juga beberapa fitur yang aku nggak tahu apakah ini ada atau enggak. Itu yang pertama itu adalah live transition di aplikasi musik sama call screening. Itu aku nggak tahu apakah itu ada di iPhone 15 atau berfungsi di iPhone 15 karena selama aku memakai selama seminggu ini itu nggak ada itu nggak ada panggilan scam atau panggilan yang penting lah. Jadi karena aku sering memakai WA mungkin ya. Jadi ya next mungkin aku update via short aja. Dan itu merupakan fitur iOS 26 yang nggak ada di iPhone 15. Mungkin ada yang ketinggalan atau gimana. Kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Oh, fitur ini yang ada, fitur ini yang ada. Kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Kita tunggu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari iOS 26 di iPhone 15. Jadi kita bahas kelebihannya dulu. Jadi selama pemakaian 1 minggu, banyak sebenarnya kelebihannya. Yang paling sering aku perhatiin itu adalah di tampilan lock screen-nya. Ya, karena jamnya itu bisa Oke, lanjut ya. Jadi yang sering ku perhatikan itu sebenarnya di update itu ya lock screen-nya ya. Sebelum membuka itu rasanya beda aja karena mungkin desain dari jamnya itu berubah ya. Bisa diperbesar dan diperkecil itu sesuai keinginan kita ya. Jadi ya itu keren sih untuk di lock screen-nya. Sayangnya nggak bisa spatial 3D itu ya. Ya selain di lock screen itu UI-nya itu juga lebih clean ya. Jadi aku suka banget UI yang clean ini. Jadi berasa kayak ada dimensinya itu handphone. Walaupun di media seperti FPT ya namanya, FPT. Ya itulah. Itu bilang kalau kayak biasa aja gitu. Kayak nggak worth it aja gitu. Karena nampilin 3D di media 2 dimensi. Nah, ada beberapa sumber menyebutkan bahwa desain dari iOS 26 ini mirip dengan Windows Vista.
dan bikin sakit mata ya. Menurutku sendiri kalau kalian pakai desain yang clear, emang ini lumayan bikin sakit mata dan susah melihat sih. Tapi aku lebih suka desain yang normal seperti ini. Dan desain normal yang seperti ini juga, itu berasa juga desainnya tuh kayak ada kaca-kacanya gitu. Mungkin aku bilang hanya aplikasi Apple yang mendapat pembaruan desain, ternyata semua aplikasi, semua apps itu mendapat pembaruan desain di logo aplikasinya. Kalau kalian lihat ini semacam ada kaca-kacanya gitu. Tapi di aplikasinya kalau kalian buka sih ya tetap aja seperti itu, kecuali aplikasi bawaan Apple. Jadi aku paling senang juga di aplikasi foto itu kelihatan lebih clear dan lebih minimalis ya, karena tab-nya itu sudah dipisahkan antara library sama collection. Kemudian untuk notifikasi bar itu di iOS 18 kemarin, beberapa notifikasi nggak penting itu bisa muncul ya. Dan di iOS 26 ini, notifikasi yang nggak penting mungkin dari SMS dari operator itu udah nggak muncul di notification bar. Jadi spam-spam yang lain itu nggak ada di notification bar. Apakah ini menandakan kalau screening itu berfungsi juga ya? Kemudian buat teman-teman yang suka browsing itu sebenarnya Safari itu tampilannya lebih fresh, lebih oke lah yang aku bilang. Karena pas kita scroll untuk browsing itu bar yang di bawah itu kayak mengecil gitu. Tapi ada beberapa kekurangan dari Safari ini, nanti akan aku jelasin lagi ya. Kemudian untuk sementara ya, itu baterai life itu lebih stabil. Aku pakai, aku rasakan itu kayak oke-oke aja ya untuk baterai life-nya. Dan yang terakhir yang paling aku suka itu di aplikasi kameranya, yang sekarang itu nggak ribet milihin resolusi sama FPS. Jadi kalian tinggal pilih resolusi apa yang ingin kalian pakai, itu tinggal dipilih aja, nggak kayak dulu di tab satu-satu kayak gitu. Itu sih yang kelebihan dari iOS 26 di iPhone 15. Mungkin ada yang kurang, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Kemudian masuk ke kekurangan ya teman-teman. Kekurangan yang pertama di iOS 26 beta ini itu aplikasi yang ngebug. Beberapa app itu mengalami bug, seperti M-Bankingku ini nggak bisa dibuka. M-Banking dari BUMN ini. Akan tetapi aplikasi perbankan lainnya itu dari perusahaan lain itu masih bisa dibuka ya. Cuma ya ini aja yang nggak bisa dibuka. Kemudian yang kedua, itu kekurangannya itu tiba-tiba panas pas aku di ruangan ber-AC dan melakukan chatting aja. Chatting menggunakan WA itu tiba-tiba panas, padahal itu ruangannya ruangan ber-AC itu. Entah ada apps yang tiba-tiba kebuka atau gimana, aku kurang tahu ya, karena tiba-tiba aja gitu panas gitu. Tapi ini nggak sering terjadi sih. Yang tadi aku bilang panas itu nggak hanya pas chatting aja, tapi browsing juga kadang-kadang ya panas gitu. Tapi ini nggak sering terjadi seperti yang aku bilang tadi. Beberapa dynamic widget itu layoutnya belum support semua app. Jadi beberapa widget itu kadang nggak enak dilihat gitu. Mungkin tunggu update ke depannya kali ya. Kemudian yang tadi aku bilang itu Safari ada beberapa kekurangan ya menurutku. Itu tombol pindah tab itu nggak ada gitu. Emang sih bagus, minimalis kelihatannya, tapi jadi pas pindah tab itu harus lebih apa ya namanya, harus lebih effort lah gitu. Jadi kita harus pencet ini titik 3 dulu, kemudian baru menemukan tab. Sementara yang dulu di iOS 18 itu ya tombol tab itu langsung ada ya, jadi nggak perlu pindah-pindah menu lagi, itu langsung ada, kalian pencet tabnya, jadi kalian langsung bisa pindah tab. Jadi ini tampilannya baru tapi UI-nya mengalami penurunan kayak gitu ya untuk di Safari. Kemudian yang terakhir itu pastinya lag ya gitu. Mungkin seperti FPT bilang itu, kalau ini tampilan ini lumayan berat sebenarnya. Tampilan liquid glass ini lumayan berat dan mempengaruhi performa dari handphone juga. Walaupun life baterainya itu aku rasakan masih oke-oke aja, mungkin perasaanku aja. Akan tetapi ini merupakan penyesalanku update ke iOS 26 beta. Kenapa demikian? Karena beberapa game yang aku mainkan itu tiba-tiba mengalami penurunan performa. Misalnya ya karena satu game sih, HOK. HOK dulu aku mainin itu bisa tembus 60 fps di grafik yang sama seperti yang aku pakai sekarang. Sekarang hanya tembus 30 fps. Jadi itu untuk kelebihan dan kekurangannya. Jadi sekarang ke pembahasan terakhir. Apakah worth it update iOS 26 untuk iPhone 15 sekarang? Jadi kalau aku bisa bilang itu ada 2 poin alasan kalian nggak update. Ya kenapa belum worth it gitu.
Misalnya kalian punya app lokal seperti M-Banking BUMN ini, dan itu mungkin sangat bisa dibilang krusial apps-nya, lebih baik jangan di-update dulu. Jadi beberapa hari itu aku kadang bisa buka, kadang nggak bisa buka nih M-Banking. Jadi belanja sekarang lebih hemat-hemat lah ya. Harus narik dulu uang ke ATM, nggak bisa pakai QRIS gitu. Transfer e-wallet pun nggak bisa aku kayaknya, kadang bisa kadang nggak soalnya ini apps. Dan tentunya karena iOS 26 ini baru rilis seminggu dan masih beta juga, jadi banyak kekurangan yang ada. Dan kekurangannya ya seperti yang aku bilang tadi, itu by experience ya, pakai seminggu lebih. Nanti mungkin pas ada update, aku update lagi apakah kelemahan-kelemahan yang aku bilang itu sudah diperbaiki oleh Apple atau enggak, nanti aku update lagi di video selanjutnya. Tapi bagi kalian yang ingin memperbarui tampilan karena bosen lah, iOS 18 itu aja dari dulu, iOS 17 sama, iOS 18 sama tampilannya. Mungkin ya ingin memperbarui tampilan iPhone kalian menjadi baru, itu mungkin kalian sah-sah aja untuk update iOS 26 beta ini, tapi resiko ditanggung sendiri teman-teman. Ya seperti itulah. Jadi kesimpulannya ya jangan dulu update iOS 26 karena masih banyak kekurangannya. Dan buat teman-teman mungkin bertanya, apakah MacBook Air M2 dapat iOS tahu juga? Ya dapat sih, dapat. Betanya aku juga udah install dan aku juga udah coba. Nanti di video berikutnya kita akan bahas pengalamanku memakai iOS tahu ini. Mungkin pengalaman pas 2 minggu, karena aku jarang-jarang pakai Mac kecuali untuk ngedit dan buat project lainnya, project video gitu. Ya kebanyakan aku pakai PC sih. Oke, sekian video kali ini teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jadi buat teman-teman mungkin ada kekurangan atau kekeliruan yang aku sampaikan di video kali ini, bisa kalian koreksi atau kalian tambahkan di kolom komentar. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, dadah.